Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernika Fitriani, NPM 10220088 dari kelas B Akuntansi. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester pendidikan agama. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai wafatnya Rasulullah SAW dan para Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin merupakan sebutan bagi 4 pemimpin Islam di era setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada 632, kepemimpinan Islam dipegang oleh 4 sahabat secara estafet. 4 sahabat yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Di bawah kepemimpinan mereka, perjuangan Rasulullah dalam berdakwah di awal kemunculan Islam dilanjutkan hingga menjangkau wilayah yang lebih luas. Berikut biografi singkat Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar Siddiq bukan hanya orang terdekat Rasulullah yang disebut sebagai sahabat yang paling utama, tetapi juga ayah mertua Nabi Muhammad SAW. Ia diketahui berperan aktif dalam berbagai kegiatan umat Islam, mulai dari ikut berperang, berdakwah, dan mengislamkan orang. Abu Bakar merupakan keturunan Bani Taim dari suku Quraisy yang lahir di Mekah pada sekitar tahun 573. Nama aslinya adalah Abu Bakar Ka'bah. Sejak kecil, ia sering menghabiskan waktu dengan bermain bersama unta dan kambing. Dari situlah ia mendapatkan julukan Abu Bakar, yang berarti bapak anak unta. Abu Bakar tumbuh menjadi orang terpelajar dan pedagang yang kaya. Ia termasuk dalam 10 orang pertama yang memeluk Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab. Sebelum meninggal, Abu Bakar mewasiatkan bahwa Umar bin Khattab ditunjuk sebagai khalifah kedua yang menggantikannya. Pada masa kepemimpinannya pula, Islam menyebar luas dan menjadi kekuatan baru di wilayah Timur Tengah. Selain itu, berikut ini beberapa keberhasilan yang dicapai umat Umar bin Khattab semasa kepemimpinannya. Menetapkan kalender Hijriah dimulai saat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, membebaskan Baitul Maqdis, menyelenggarakan sensus di seluruh wilayah Islam, merenovasi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, menetapkan Jumat sebagai hari libur, salat tarawih berjamaah, menyelenggarakan pendidikan dan lembaga kajian Al-Quran. Umar bin Khattab meninggal pada 3 November 644 karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah saat sedang melaksanakan salat subuh. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah Khulafaur Rasyidin yang berkuasa paling lama, yaitu selama 12 tahun. Ia bukan hanya dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin ketiga, pernikahannya berturut-turut dengan 2 putri Nabi Muhammad SAW dan Khadijah membuatnya mendapat julukan Dzunurain atau pemilik 2 cahaya. Ketika Utsman memutuskan masuk Islam, Abu Bakar pula membawanya bertemu Rasulullah dan menyatakan imannya. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar dan Umar, Utsman tetap berada di Madinah menjalankan bisnisnya dan ikut andil dalam pemerintahan. Prestasi Utsman yang paling gemilang yakni menyeragamkan Al-Quran yang mengakhiri banyak perbedaan di antara umat Islam. Menjelang akhir pemerintahannya, terjadi perpecahan dan pemberontakan karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan Utsman kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Khalifah Utsman bin Affan wafat pada tahun 656 setelah memberontak yang bernama Al-Ghafiqi berhasil masuk lewat atap dan pembunuhannya. Yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu, sahabat, dan juga menantu Nabi Muhammad SAW yang berjandi Khulafaur Rasyidin keempat. Ia merupakan putra Abu Thalib yang lahir di Mekah pada tahun 600.
Sepeninggal Nabi, Ali selalu dilibatkan dalam urusan kenegaraan hingga akhirnya menjadi penasihat resmi Khalifah Utsman bin Affan. Setelah Khalifah Utsman wafat dalam sebuah pemberontakan, keadaan semakin kacau. Kaum muslimin mendesak agar Ali dibait sebagai khalifah. Ali dibait sebagai Khalifah Rasyidin keempat, tetapi kekacauan masih banyak terjadi yang sebagian besar disebabkan oleh tuntutan untuk menghukum pembunuh Utsman. Kasus tersebut sampai memicu terjadinya perang saudara Islam. Di sisi lain, masa pemerintahan Ali juga diberlakukan sebagai kebijakan yang memajukan kekhalifahan. Salah satunya adalah penyempurnaan bahasa Arab. Ali juga membangun kota Kufah di Irak sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Ali bin Abi Thalib wafat pada 29 Januari 661 karena serangan seseorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam ketika sedang sholat subuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.